Halo semuton, selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan saya Ibtu Aryadi, Kepala Desa Pakse Bali. Jadi sekarang kita berada di TPS 3R Nangdosi Desa Pakse Bali. Nah, di sini adalah tempat pengolahan sampah yang kita lakukan di Desa Pakse Bali ini, di mana sampah selama ini sangat bermasalah sekali, sehingga kami di Pakse Bali ini bisa mengolah sampah dengan optimal. Kemudian kita bisa upayakan dengan lebih maksimal dalam pengolahan sampah berbasis sumber. Dan kemudian kami juga sempat mendapatkan penghargaan dari Gubernur Bali pada tanggal 9 April 2021 dalam pengolahan sampah berbasis sumber. Baik, untuk kita lebih jelasnya kita bersama-sama melihat pengolahan sampah yang ada di TPS 3R Pakse Bali ini. Tapi tetap kita mengikuti protokol kesehatan, pakai masker dan cuci tangan. Baik semuton, jadi kita sekarang sudah berada di dalam TPS 3R Pakse Bali ini, di mana sampah yang sudah dipilah di masing-masing rumah tangga diproses di tempat ini. Jadi tempat ini sebagai proses sampah dijadikan sebagai pupuk organik, kemudian dijadikan sebagai pelet organik untuk bahan bakar rumah tangga, kemudian dijadikan sebagai pelet untuk bahan bakar listrik, sekaligus juga ada pemilahan sampah plastik yang nantinya akan dijual ke bank sampah. Jadi semuton, kita akan ajak bersama-sama karena ini adalah sampah berbasis sumber, di mana memang warga Pakse Bali sudah memilah sampah di masing-masing rumah tangga. Jadi di sinilah tempat hanya proses pengolahnya saja. Sementara kita akan ajak nanti bersama-sama untuk melihat secara langsung bagaimana masyarakat kita memilah sampah di masing-masing rumah tangga. Mungkin itu kita ajak semuton, ngiring. Semuton, jadi kita sekarang sudah berada di salah satu rumah warga di Desa Pakse Bali ini. Jadi kita sebentar lagi masuk dalam melihat proses pemilahan yang sudah dilakukan oleh warga kita di Pakse Bali. Dan sebelumnya kita harus menunggu dulu pengangkut sampah yang kita sudah jadwalkan setiap hari Kamis dan Minggu, itulah khusus untuk mengangkut sampah residu. Kemudian setiap harinya adalah sampah organik. Nah, kebetulan pada hari ini kan hari Selasa, jadi kita jadwalnya adalah sampah organik yang kita akan angkut melalui petugas kebersihan di tingkat desa. Halo teman-teman, jadi kita sekarang sudah di dalam rumah. Jadi adalah satu warga kita yang sudah memilah sampah di rumah tangga. Jadi sementara kita akan ajak sekarang ikut melakukan proses pemilahan. Kita akan coba menyampaikan bahwa inilah sampah organik yang perlu kita pisahkan antara dengan sampah plastiknya. Tetapi itu sampah organiknya, kemudian inilah sampah plastik yang tercampur tadinya dengan sampah organik. Jadi kita pisahkan ke sampah plastik. Jadi inilah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga kita di Pakse Bali ini, di mana sampah ini sudah diupayakan pemilahan berbasis sumber, dan juga ada beberapa warga yang sudah melakukan kegiatan melalui bank daus. Jadi sampah yang tadinya organik dibawa ke bank daus, kemudian dijadikan pupuk organik di masing rumah tangga. Halo teman-teman, jadi tadi kita sudah ajak ke rumah warga untuk pemilihan sampahnya berbasis sumber. Kita sekarang kembali ke TPS 3R Pakse Bali. Jadi inilah sampah organik yang selama ini sudah diolahkan di Pakse Bali, di mana sampah yang dulunya sebelum dipilah di rumah tangga itu sampai dengan 3 sampai dengan 4 truk. Tapi pada saat setelah diproses pemilahan, bisa dilihat sendiri sampah yang kita ambil hanya setengah truk saja, jauh sekali volumenya. Jadi ini harapan kita, di mana memang efektif sekali dalam pengolahan sampah, pemilahan sampah yang berbasis sumber. Inilah merupakan wujud bukti bahwa di mana masyarakat sudah betul-betul melakukan pemilahan sesuai dengan harapan kita, di mana antara sampah organik dan non organik itu sudah dipisahkan.
Setelah sampah terkumpul di TPS yang telah dipisahkan oleh warga antar sampah organik dan non-organik, maka ada 3 proses pengolahan sampah di TPS 3R Nangun Resik, Desa Paksebali ini. Sampah organik menjadi pupuk, sampah organik dipakai pelet bahan bakar rumah tangga, dan sampah non-organik dipakai pelet untuk bahan bakar pembangkit listrik. Prosesnya adalah sampah organik yang sudah terkumpul akan dicacah di mesin pencacahan yang telah dicampur dengan starter dan mold. Hasil cacahan tersebut didiamkan atau difermentasi selama 28 hari dengan ditutup pakai terpal. 2 kali dalam 1 minggu dilakukan penyemprotan dengan air serta dilakukan pemerataan sampah agar terkena air secara merata. Setelah 28 hari, sampah tersebut siap panen dan dicacah kembali. Selanjutnya, diayak. Dan pupuk organik siap dikemas dan dipasarkan ke koperasi atau petani langsung. Kedua, sampah organik dipakai pelet untuk bahan bakar rumah tangga, di mana sampah yang sudah dipilah dimasukkan ke dalam keranjang piem berukuran 1 kali 1 meter, kemudian disiram dengan cairan bioantipator dan didiamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, sampah dicacah di mesin pencacahan, diayak dan difermentasi lagi atau dipiem selama 3 hari. Setelah 3 hari, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pelet. Kemudian dilakukan penjemuran sampai kering. Pelet siap untuk dipasarkan. Yang ketiga, sampah non-organik dipakai pelet sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Prosesnya hampir sama dengan proses pembuatan pelet dari sampah organik, namun yang membedakan adalah dicampur dengan sampah plastik sebesar 10-15%. Sampah non-organik ini juga bisa langsung dijual ke bank sampah, seperti botol misalnya. Halo teman-teman, jadi kembali lagi bersama saya sendiri. Sekarang kita sudah berada di rumah warga yang menggunakan pelet sebagai bahan bakar industri. Jadi inilah merupakan warga kita yang kita akan kunjungi sebentar lagi di dalam untuk mengetahui seperti apa proses penggunaan pelet sebagai bahan bakar, sehingga ini bisa memberikan kontribusi positif untuk menekan biaya bahan bakar yang lainnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ayo kita menuju ke tempat warga tersebut. Jadi halo teman-teman, inilah merupakan kompor yang kita desain khusus untuk sebagai bahan bakar rumah tangga. Kebetulan warga kita adalah home industry di bidang pembuatan, namanya saur, kalau orang Bali bilang namanya saur. Ini dibuat di rumah tangga kemudian diedarkan di pasaran. Inilah merupakan bukti kita dalam pengolahan sampah menjadi bahan bakar pelet. Jadi mudah-mudahan ini bisa berdampak positif pada warga kita sendiri, di mana untuk menekan biaya produksi dalam penggunaan bahan bakar itu sendiri. Nah, inilah contoh pelet organik yang kita bikin. Ini contoh pelet organiknya, kemudian kita masukkan dalam kompor ini. Masukkan dalam kompor untuk menambah volume api yang ada di kompor ini. Halo teman-teman, kembali lagi menyambung yang tadi. Tadi kita melihat ibu membuat sahur, kemudian sekarang kita melihat pembuatan pisang goreng, di mana kita masih tetap menggunakan bahan bakar pelet sebagai bahan bakar rumah tangga. Semoga ini bermanfaat buat para ibu-ibu dan industri yang ada di rumah tangga di Paksebali ini. Ingat tentang 3R, reuse, recycle, di mana sampah bisa dioptimalkan dan di mana pengolahan ini bisa memberikan kontribusi positif buat masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Kemudian juga dapat kita bersama, kita berkomitmen yang kuat, bagaikan seperti orang gila, di mana untuk membangun pemikiran dan komitmen kita dalam pengolahan sampah berbasis sumber. Mungkin itu saya sampaikan di hari ini, dari pagi sampai sore kita bersama-sama, rapat kita bersama agar terus kita mengoptimalkan hal semacam ini. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.